Pinggangku kok baru turun gunung. Badanku langsung lemas. Brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Jangan khawatir. Kita cuma melakukan hal yang tak bisa dijelaskan. Apa katamu? Akan ku habisi kau. Berbalik sana, aku mau ganti baju. Jangan asal menuduh orang baik. Semalam kau keracunan. Itu habiskan 20 tahun tenagaku baru bisa menolongmu. Kau tak tahu malu. Bagus. Lihat dari denyut nadi, pulihnya lumayan. Wanita ini sungguh tak rugi. Uang ini buatmu. Anggap aku sewa kamu. Aku takkan memungkit. Guru menyuruhku turun gunung untuk balas dendam keluarga. Tapi tak ada petunjuk. Lebih baik cari Kak Mentor dulu. Kak Mentor, panjang umur, baru saja aku memikirkanmu. Jangan sok pinter, bocah. Nanti aku jemput. Kak Mentor! Bocah nakal, kemarin kamu kemana? Aku khawatir banget. Aku kan baru turun gunung. Cuma cari tempat sembarangan buat nginap. Masa tinggal sembarangan? Ayo, Kak Mentor kasih kamu villa besar. Rama, Kak Mentor tahu tujuanmu turun gunung. Kakak sudah atur semuanya. Kak Mentor, aku cuma suka kamu. Banyak dan besar. Mana aku sanggup? Bocah nakal, maksudku soal pembantaian keluarga Pratama. Penyewa di sini, semuanya keturunan penolong keluarga Pratama. Baik balas dendam atau balas budi, kau harus lindungi mereka. Intinya, semua kekuatan di Kota Bunga, sudah aku beritahu. Di sini, tak ada yang berani melawanmu. Kakak ada urusan, panggil saja kalau butuh. Siap, Kak Mentor. Silakan. Wah, hebat. Para penyewa wanita ini kelihatannya satu lebih galak dari yang lain. Misem! Dasar mesum, beraninya ke rumahku. Kukira siapa? Ternyata kamu. Cepat pergi, kalau tidak aku lapor polisi. Hei, sadar dong. Kamu yang mesum, kan? Mana ada lihat pria langsung telanjang? Lagi pula, bukannya semalam sudah lihat? Jangan-jangan belum puas? Dasar brengsek, berani-beraninya. Dengar ya, aku pemiliknya. Dasar mesum, beraninya masuk rumahku. Rumahmu, kuajar kau sekarang juga. Kau, hati-hati! Hentikan melati. Ada apa ini? Mereka bertiga penyewa wanitaku. Seru banget deh. Siapa pria ini? Melati, kau bawa pria ke rumah. Aduh Putri, bukan gitu. Aku tak tahu si brengsek ini siapa. Cepat usir dia. Jangan. Semalam kalian tak ada. Kak Sari bilang pemilik villa ini mau pulang. Jangan-jangan dia. Halo, aku Rama Pratama, pemilik rumah kalian. Apa? Kamu pemilik rumah ini? Lalu Kak Sari itu siapa? Tentu saja, Kak Sari. Wanitaku. Kamu itu preman. Terserah kalian, identitasku nanti tanya Kak Sari. Kalau tak mau, tinggal. Pindah sekarang. Tapi uang sewa tak dikembalikan. Kak Mati, kita mungkin salah paham. Rumah sebagus ini mana kita bisa cari? Apalagi perusahaan kita sedang krisis ekonomi. Jangan boros lagi. Bukannya kemarin kamu ketemu di Masa Putra dari PT Surya Jaya? Apa dia setuju investasi? Tak apa, aku punya cara. Sudah sepakat? Kak, pemilik rumah, maaf ya, tadi kami salah paham. Kami tetap tinggal di sini, jangan naikkan sewa. Oh iya, malam ini kami mau pesta di sini. Ada kabar baik begini.
Nani, orang kota seheboh ini. Bukan, 2 presiden PT Cantik Abadi sekarang buntu. Pesta ini buat kumpul dana dari mitra. Matikan musiknya. Matikan musiknya. Dimas Saputra, tuan muda PT Surya Jaya, mengejar Melati. Semalam Melati gagal urus bisnis dengannya. Kenapa sekarang datang lagi? Ternyata bajingan ini yang membius orang. Melati Wijaya, semalam kamarnya sudah disiapkan. Kamu pergi kemana? Jangan kira aku tak tahu apa yang kau lakukan. Aku tak mau pacaran dengan hajingan sepertimu. Melati Wijaya, jangan tak tahu diuntung. Ku dengar PT Cantik Abadi butuh dana. Asal kau mau tidur denganku, aku akan memuaskanmu. Kami tak butuh. Tak butuh. Prestir PT Cantik Abadi kecil. Aku mau kamu itu anugerah, percaya nggak? Kalau nggak mau, di Kota Bunga nggak ada yang berani kerja sama. Jangan kira PT Surya Jaya sehebat itu. Walau PT Cantik Abadi bangkrut, kami takkan tunduk padamu. Bagus, jangan menyesal. 3 gadis cantik, nanti miskin sampai harus jual diri. Malah ngeluh nggak dapat cowok. Gak usah kamu urus. Aku udah punya pacar. Omong kosong, ada aku di sini. Siapa yang berani pacaran sama kamu? Maksudmu, apa mainan listrikmu itu? Cih. Dimas Saputra, dia ini pacarku. Wanita sialan ini. Mau jadikanku pelindung ya? Jangan salahkan aku kalau nggak sungkan. Orang ini ternyata pacar Melati. Wajahnya biasa saja, berpakaiannya santai banget. Kelihatan jelas cuma pecundang. Dengan putri kaya sepertinya Melati, dia sama sekali tak pantas. Benar, aku ini pacar barunya. Dan biar ku beritahu, aku sudah tidur dengannya. Dan kayaknya tak pakai kondom. Kenapa dia ngomong sembarangan? Apa katamu? Kau tidur dengannya tanpa kondom? Kenapa? Masih mau ngejar dia? Mau pakai topi hijau? Dasar brengsek, beraninya tidur sama wanita pilihanku. Tong udah Saputra, kenapa emosi banget? Aku cuma sama wanita kesukaanmu, cuma tidur aja. Cuma sekali. Dasar pecundang sepertimu bisa membiayai wanita tercantik Kota Bunga. Jangankan wanita tercantik, semua wanita di Kota Bunga pun aku bisa membiayainya. Jagoan ngomong besar kau. Kenapa tak bilang seluruh Kota Bunga milikmu? Benar, tepat. Seluruh Kota Bunga memang milikku. Benar, seluruh Kota Bunga memang milikku. Jangan banyak bicara. Orang ini. Kau mungkin bahkan tak tahu siapa orang terkaya di Kota Bunga. Iya, kau pemilik rumah. Jangan asal bicara. Orang terkaya itu aku memang tak tahu. Tapi perkumpulan Rama menguasai semua konglomerat di Kota Bunga. Dan wibawa Kak Mentorku. Siapa pun yang bertemu, pasti akan bersujud memberi hormat. Bocah kalau ngawur lagi, ku bunuh kau. Baru bilang dikit, udah marah begini. Terus kalau begini? Aku belum pernah sentuh tangannya. Kau cari mati. Kenapa? Jadi iri bilang aja. Kau menggonggong di sini. Kupikir kau mau makan kotoran. Cepat jauhkan kepalamu sekarang. Kalau tidak, akan kubuat kau mati tragis. Aku ingin lihat seberapa tragis kau bisa membuatku mati. Kau ngapain? Bocah sialan, kubunuh kau. Awas! Bocah sialan, kau tahu siapa Tuan Saputra itu? Kau cari mati ya? Bodoh amat, berani sentuh aku? Ku bunuh. Tadi tak aku tendang sampai mati. Itu demi istriku. Astaga, sombong sekali. Sangat arogan. Apaan? Kenapa dia sombong banget? Apa kekuatannya sebenarnya? Bocah sialan, kubunuh kau. Panggil orang. Panggil orang, dasar anak haram. Nanti, kubuat kau berlutut panggil aku ayah. Oke. Panggil sebanyak mungkin. Malam ini, aku tak keberatan punya banyak anak. Siapa berani buat onar di wilayahku? Apa? Bagas Santoso. Bagas Santoso dari Perkumpulan Kota Bunga. Tuan Santoso, dia salah satu dari 3 tokoh besar Perkumpulan Kota Bunga. Tempat ini di bawah kendalinya. Salam Tuan Santoso. Tuan Santoso, ini aku. Dimas,
Dia buat onar di wilayahmu. Habisi dia, Tuan Santoso. Tuan Santoso, salah orang. Ini dia. Tuan Pratama, Bagas Muda mohon maaf. Bagas Muda? Kau kenal aku? Hari ini ada titah pemimpin besar. Anda orang penting di Kota Bunga. Bagas Muda, mohon maaf. Jangan cuma sujud. Tadi siapa yang bilang mau panggil ayah? Tuan Santoso? Kenapa Tuan Santoso? Panggil. Aku panggil. Ayah. Anak durhaka ini mengacaukan pesta ayah dan ibu malam ini. Harus bagaimana ini? Tuan Pratama, hari ini Bagas Muda kurang mengawasi. Jika Anda ingin anak durhaka ini tebus dosanya dengan mati, aku akan membunuhnya sekarang. Jangan. Dia kan Tuan Saputra. Sudah panggil ayah. Kita kan sudah keluarga. Jangan sampai Tuan Pratama kecewa. Menawal, segera siapkan pesta Sungai Bunga. Undang semua elit kota. Mulai lagi pesta. Rama, Sudahlah Bagas Muda. Aku catat dulu hutangnya. Malam ini aku lelah. Pamit Tuan Pratama. Tunggu saja kalian. Kalau tak kubunuh kalian, aku bukan manusia. Hehehe, aku kan sudah menolong kalian. dasar mesum, beraninya menggodaku. Bukannya kamu bilang aku pacarmu? Kamu, dasar tak tahu malu. Kak pemilik rumah, siapa kamu sebenarnya? Jago bela diri? Kenang Kak Sari, bahkan Bagas Santoso sangat hormat padamu. Jangan tak percaya ya. Aku adalah murid dari Guru Agung Rama yang ditakuti dunia. Aku tahu. Bisa dilihat, kamu pasti suka nonton drama. Atau mungkin suka baca novel. Selalu ngomong soal menguasai dunia atau aku yang terhebat. Benar, pedang legendaris. Klik sekali langsung dapat. Ternyata kamu cuma pecundang. Menurutku, dia cuma cowok benalu. Menempel pada Kak Sari. Bagas Santoso juga karena Kak Sari baru menghargaimu. Silakan bilang apa saja. Pokoknya aku pemilik rumah kalian. Udah jam berapa? Kok belum tidur? Besok kan harus kerja. Berhenti. Ada apa? Hari ini kamu bisa dibilang sudah menolong kami. 2 kali. Ya, baiklah. Apa kamu mau kami membalas budi dengan baik? Harusnya bilang dari tadi. Pipi ini baru pertama kalinya. Mikir apa? Maksud kami, mau kasih kamu kerjaan. Kerjaan? Perusahaan kami butuh satpam. Kamu juga tahu, PT Cantik Abadi banyak masalah. Kita bertiga, apalagi kami cuma cewek. Gaji 3 juta sudah untung buatmu. Bela diri kamu lumayan. Maksimal tambah 200.000. Lah, sok ribu. Besok ingat, lapor diri ke kantor. Oke, aku murid Guru Agung. Malah jadi pengawal CEO Cantik. Biar kuladeni kalian. Rama Pratama, Kak Melati CEO perusahaan. Kak Putri Direktur Administrasi. Perusahaan jual kosmetik. Nanti Kak Indah HR akan jelaskan detailnya. Rani, kamu? Aku sekretaris senior para CEO, belum lulus S2. Kalau ada masalah, cari aku. Masih mahasiswi ya? Katanya hidup kampus seru. Entah benar atau tidak. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa. Kak Indah kan? Halo, saya Rama Pratama. Saya karyawan baru. Rama Pratama. Ini sudah cerita, perusahaan butuh pria muda. Buka bajumu, biar kuperiksa tubuhmu. Halo, saya Rama Pratama. Saya karyawan baru. Rama Pratama. Rani sudah bilang, kantor lagi butuh pria muda. Buka bajumu, biar kuperiksa tubuhmu. Masa sih Kak Indah? Mikir apa sih? Aku cuma periksa kebersihanmu. Kamu ada orang jahat masuk. Ribuan wanita di sini takkan aman. Ribuan?
Kami bisnis kosmetik. Hampir semua wanita. Ada masalah? Enggak. Ada toilet pria enggak? Komodo banget sih. Ikut aku. Isi dokumen masuk juga. Ayo. Kukira ini surga, ternyata neraka. Guru, muridmu bakal kehabisan tenaga. Perhatian semua, ini adalah rekan kerja baru kita. Namanya Rama Pratama. Selamat datang. Aku sudah lihat segalanya. Tenang. Rama Pratama, ngapain lama? Jam minum kantor. Ayo turun beli kopi dan cemilan. Oke. Kalian mau apa? Si cantik main sama kakak ya. Hari pertama kerja, langsung ada kerjaan ya? Mereka dari PT Surya Jaya. Kita tak bisa melawan mereka. PT Surya Jaya lagi. PT Surya Jaya di Kota Bunga sangat berkuasa. Dulu ada yang menyinggung mereka. Malamnya kena kecelakaan. Mending kita pergi. Jangan pergi. Kakimu cantik, langsing dan panjang. Kulitnya mulus, rasanya mau kucubit. Malam ini kita bawa pulang main. Entah diranjang dia seperti apa beda banget. Jauhkan tangan kotormu. Wah, bocah, kami dari PT Surya Jaya. Kalau kamu tahu diri, cepatnya sana. Berani kau jalan pergi. Tunggu di sini. Tunggu ibumu datang, tak mau buang waktu. Cepat panggil orangnya. Bukannya ini bajingan yang tidur sama Melati, bajingan itu. Bos, itu dia. Bocah ini berani berulah di wilayah kita. Tuan Saputra, waktu di wilayahmu aku kalah dikit. Tapi hari ini beda. Apa yang beda hari ini? Oh ya, cewek hari ini beda. Jangan sok hebat, perbuatanmu ini menghina Melati. Aku lapor ke Melati, dasar anjing pengkhianat. Cuma ini, kukira kau mau menghajar aku. Aku takut banget. Kau salah, bukan aku yang mau menghajarmu. Kak Rizky yang mau menghajarmu. Kak Rizky, bocah ini bahkan Bagas Santoso anjingnya. Apa kau dilahirkan dari rahim yang sombong? Rizky Aditya. Sejajar dengan Bagas Santoso dari Perkumpulan Kota Bunga, Tuan Muda Perkumpulan Aditya. Selalu ingin membeli cantik abadi. Kita menolak, jadi dia terus mengacaukan kita. Oh ya, biar aku yang urus dia. Bocah, hari ini kau menghajar temanku dan berulah di wilayahku. Kalau sampai kau tak terkencing-kencing di celana, berarti kau baru saja kencing. Terkencing-kencing, ide bagus juga. Ada apa ini? Kenapa perutku ini? Kak Rizky, kakak ahli tingkat 3, nggak bisa sentuh dia. Aku kan cuma sakit perut. Kenapa dia? Dia kan penuh niat buruk. Aku bantu bersihkan ususnya. Toiletnya di mana? Mana ada toilet di jalanan? Bocah, kau meracuniku kan? Kak Rizky. Masa sih, Kak Rizky? Kakak berak di celana. Kak Rizky dipukul, sampai berak. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Mending ke toilet saja. Mending bawa aku ke kamar mandi. Dasar brengsek. Pasti bocah itu yang meracuniku. Membuatku berak di celana di depan umum. Ususku hampir keluar. Kak Rizky, menurut laporan informanku, bocah itu sekarang kerja di PT Cantik Abadi dan jadi pengawal para wanita itu. PT Cantik Abadi usai 3 kali kita tekan masih bertahan. Sekarang, beraninya menyinggungku. Berikan perintah, segera lakukan boikot total PT Cantik Abadi. Kak Rizky, aku punya ide bagus sekali mendayung. 2-3 pulau terlampaui. Mereka akan berlutut minta ampun. Coba katakan. Aku mau mereka satu persatu, telanjang, berlutut di depanku, minta ampun. Kak Rizky, sangat aku laksanakan sekarang.
Ibu Lestari, gawat, perusahaan mau bangkrut. Rani, kenapa kamu gegabah? Jelaskan pelan-pelan. Lihat ini, masker cantik bunga terbongkar mengandung zat karsinogen. Aliran dana, pesanan, tiba-tiba putus semua. Kalau tak ada dana baru yang masuk, tak sampai 3 hari, grup akan bangkrut. Ibu Wijaya, perusahaan sudah dalam bahaya. Segera adakan jumpa pers untuk atasi krisis masker cantik bunga. Masker cantik bunga di PT Cantik Abadi adalah produk terlaris. Yang terpenting, kita harus atasi masalah pinjaman bank. Perusahaan sudah tak ada uang. Ibu Wijaya, Ibu Lestari, bicaralah. Cukup! Masker cantik bunga di seluruh perusahaan produk yang diawasi paling ketat. Soal bahan baku, tak mungkin ada masalah. Segera hubungi pihak pengawas, suruh mereka periksa tuntas. Pasti ulah 2 orang gila itu. Soal masalah dana ini, apa kalian masih punya cara penyelesaian? Sebenarnya, aku punya cara untuk atasi semua masalah perusahaan. Apa? Kita tahu siapa pelakunya. Kalau kedua pimpinan mau memohon pada mereka... Tanpa dana baru, tak sampai 3 hari, perusahaan akan bangkrut. Kurasa yang bisa selamatkan perusahaan dan bisa keluarkan dana besar hanya Tuan Saputra dan Tuan Aditya. Benar, Ibu Wijaya. Perusahaan bukan milik Anda saja. Ibu Wijaya, mohon maaf pada Tuan Saputra. Apa Anda mau diam saja melihat perusahaan bangkrut? Melati Wijaya. Gimana? Nyesel? Sekarang kamu dan Rama Pratama, si bajingan itu minta maaf. Masih sempat. Tuan Saputra, aku tahu kekuatanmu. Bisakah kamu hapus dari internet fitnah dan serangan pada Cantik Abadi? Ngomong apa kamu? Bukan aku yang lakuin. Aku gak tahu apa-apa. Kamu! Tuan Muda Saputra, kalau gitu, tolong pinjamkan kami dana untuk PT Cantik Abadi. Mau dana kan? Oke, besok jam 9 malam pesan kamar di Hotel Grand Bunga, layani aku. Oh ya, aku tak keberatan Ibu Lestari ikut. Ingat, kalau berani tak datang, jangan harap dapat sepeser pun. Tunggu bangkrut saja. Tak tahu malu. Perlu aku bantuan pesan kamar? Tuan Saputra sangat menyukaimu. Setelah tidur dengan Tuan Saputra, kau jadi Nyonya Muda Saputra. Demi perusahaan, berkorbanlah. Korbankan dirimu. Tuan Saputra sangat menyukaimu. Setelah tidur dengan Tuan Saputra, kau akan jadi Nyonya Muda Saputra. Setidaknya demi perusahaan, berkorbanlah sedikit. Hah, suka sekali berkorban ya. Mending kau yang berkorban. Pergi tidur dengan si brengsek itu. Penuhi saja maunya. Jangan kira kau mengandalkan 2 presiden direktur bisa ubah status satpamu yang hina. Percaya aku akan memecatmu. Kau tak berguna sama sekali, berani banyak omong. Keluar dari sini sekarang. Memecatku, kau pantas. Karena aku berdiri di sini, tentu ada cara mengatasi krisis perusahaan. Kenapa kau menggonggong di sini? Kau cuma satpam. Apa caramu? Kau tak pantas tahu. Kalau aku kumpulkan dana dalam sehari, kau harus tampar wajahmu 3 kali. Lalu untuk ucapanmu tadi, minta maaf pada 2 prestir. Baik, aku setuju. Tapi kalau gagal, kau harus berlutut minta maaf dan berguling keluar dari sini. Tidak masalah. Kamu gila. Apa caramu sebenarnya? Aku juga nggak ada cara, tapi inilah namanya taruhan. Melati, soal ini di luaran nampak karena Rama. Sebenarnya 2 bajingan itu yang menindas kita. Benar, sebelumnya perusahaan terus ditekan tanpa alasan. Pasti ulah mereka. Murasaka tak cuma incar perusahaan kalian, tapi juga kalian berdua. Mana bisa dibiarkan? Karena aku ini pengawalmu. Juga pemilik rumahmu dan pacar Ibu Wijaya. Tentu saja aku takkan diam saja. Aku lagi bahas serius nih. Kumpulin uang gak gampang. Para pengusaha besar Kota Bunga, kamu kenal berapa? Mau pinjam pun gak tahu ke siapa. Siapa bilang? Kamu lupa, Bagas Santoso masih utang padaku. Bagas muda, kapan pesta malam Kota Bunga mulai? Tuan Pratama, Ibu Lestari, aku sudah dengar soal kalian. Sayangnya Pak Santoso ini tak punya uang sebesar itu. Tapi aku punya koneksi. Ini adalah Presdir PT Mawar Liar, Intan Permata. Kalian pasti kenal dia. Dia di Kota Bunga adalah pengusaha dengan kas terkuat. Mau pinjam uang, cari dia pasti tepat. Bagas muda, lakukan urusanmu. Dia biar aku yang urus.
Bukankah ini Ibu Lestari dari PT Cantik Abadi? Kok bawa cowok simpanan? Bawa cowok simpanan? Kak Intan, aku bukan cowok simpanan. Aku Rama Pratama. Mengingat kamu cantik, bisa pinjamkan 60 miliar. Cowok simpanan ini lucu juga. Langsung minta 60 miliar. Otakmu rusak. Putri Lestari. Pintar juga kamu pilih pria. Kak Intan, selera priaku memang biasa, tapi lebih baik dari Ratu Mandiri. Pria saja tak punya, masih berani sombong di sini. Sudah, malas meladenimu. Dia pinjam 60 miliar buat tutupi lubangmu kan? Kamu udah tahu, lubang dana PT Cantik Abadi. Aku mau bantu, tapi tak berani. Masalah perusahaan kalian itu, ulah Tuan Aditya. Aku tak perlu gara-gara kalian lawan Tuan Aditya. Rama Pratama kan? Aku peringatkan. Rizky Aditya bukan orang yang bisa kau usik. Dia sangat mengincar beberapa cewek cantik PT Cantik Abadi. Aku sarankan, cepatlah jauhi mereka. Tak perlu kamu urus. Karena kita berteman lama, aku nasihatin. Jangan sampai dia tangkap. Nanti mati tak sadar. Aku tak tahu cara mati. Apakah Intan tahu cara mati sendiri? Kenapa? Tak ku beri pinjaman. Kau mau membunuhku? Kak Intan, belakangan ini susah tidur. Perut bawah terasa berat, badan lemas, dan payudara sakit. Bocah, kalau lihat sembarangan, ku bongkar matamu. Kalau iya, kamu akan mati. Kanker rahim stadium akhir. Omong kosong. Aku cuma 6 bulan tak cek kesehatan. Dulu, cuma ada sedikit radang. Mana mungkin kanker rahim stadium akhir? Tak percaya? Kalau tak percaya, pakai ibu jari kirimu, tekan pinggang kirimu. Coba. Coba ya, coba. Masa aku takut? Kak Intan, kamu tak apa? Ibu Permata, kenapa? Jangan-jangan mabuk. Pesta baru mulai, sudah mabuk. Dia tak apa, cuma kesakitan sampai sesak napas. Aku tak apa, cuma kemarin kurang istirahat. Karena datang bulan, jadi kurang enak badan. Ibu Permata, cepat istirahatlah. Jangan paksa diri. Rama bukan orang biasa. Kalau dia bilang kamu sakit, kamu pasti sakit. Rama, apa itu benar? Aku benar-benar kena kanker. Kak Intan, kamu mau hidup? Kanker rahim stadium akhir. Siapa yang bisa tolong? Dewa pun mungkin tak bisa menolong. Meski aku bukan dewa, tapi untuk menyelamatkanmu itu sangat mudah. Kamu, reputasimu tak terkenal. Bisa selamatkan aku. Reputasi? Kalau ku bantu, otomatis ada. Kalau bisa tolong, jangankan 60 miliar, bahkan 100 miliar, aku tak ragu. Tapi kalau tak bisa... Tak bisa ya, tak bisa. Bukan aku yang mati, kamu yang tak punya pilihan, bukan aku. Kak Intan, pikirkanlah. Kak Intan, meski kamu selalu bersaing denganku, tapi di saat begini, jangan ragu lagi. Kesehatan itu penting. Baiklah, coba saja. Kalau kamu berani menipuku, walau aku mati, aku tak akan melepaskanmu. Kalau begitu, cari tempat dulu. Putri, pinjam pria. Mudah-mudamu sebentar. Rama Pratama, kita ke dalam. Ternyata tubuh dingin bawaan. Dingin sampai ke tulang. Apa katamu? Pantas penyakitmu cepat kambuh. Jangan basa-basi, cepat obati. Ini bukan penyakit biasa. Penyebab kanker rahim stadium akhir adalah racun dingin di tubuhmu. Racun dingin puluhan tahunmu harus kubasmi, baru bisa sembuh total. Mulai sekarang, turuti aku. Lepaskan bajumu. Kamu mau apa? Mesum. Jangan keterlaluan. Kan baru bilang turuti aku. Kalau tak lepas baju, gimana aku obati? Berbalik sana. Jangan banyak alasan. Aku berbalik sekarang. Nanti pas aku puntur, aku harus berbalik lagi. Buat apa? Cepatlah. Untung aku nggak suruh telanjang. Asal tahu, obati saja. Kalau kamu berani sentuh aku jamin kamu. Tapi nggak boleh sentuh. Tapi boleh lihat kan? Bocah nakal. Kusuruh obati, bukan suruh menatapku. Kalau begini aku... Diam. Kalau ngomong lagi,
Gimana kalau nanti aku salah tusuk? Ada apa ini? Kalian lagi ngapain? Adik putri, jangan salah paham. Tadi Rama menusukkan jarum. Aku merasa jauh lebih enak. Kak Intan, wajahmu merah seperti gadis kecil. Masa? Benar juga. Aku merasa tubuhku jadi lebih ringan. Udah. Penyakit memang saling terkait. Lagi pula, fisik kakak sudah baik. Kamu ini gak nyangka. Kamu dokter sakti. Dulu aku yang buta. Mau pinjam berapa? Ku berikan sebanyak itu. Mulai sekarang, kamu dewa kecilku. Dia pria PT Cantik Abadi. Jangan rebut dia. Adik, kamu cemburu ya? Besok? Enggak, malam ini ku beritahu orang bawa dokumen pinjaman ke PT Cantik Abadi. Jangan, kakak berdua. Tenang saja, masih banyak waktu. Uangnya besok ke kantor saja. 600 miliar saja. Oke. Besok jam 9, aku suruh orang bawa dokumennya ke PT Cantik Abadi. Si tampan, nanti kapan-kapan datang main ya. Kakak tunggu. Nanti saja. Hari ini sudah hari terakhir. Defisit 60 miliar rupiah tak bisa ditutupi. Anda harus putuskan. Ibu Wijaya, kalau begini, tak sampai 1 jam, perusahaan akan bangkrut. Anda harus cari cara. Jangan bicara. Ibu Wijaya sudah cari cara. Aku juga hubungi mitra. Mereka pasti bantu. Sekretaris Lina, jangan menipu diri. Sekarang yang bisa bantu masalah perusahaan hanya Tuan Saputra dan Tuan Aditya. Asal Ibu Wijaya setuju tidur dengan mereka, semua masalah perusahaan akan teratasi. Oh iya. Kalau begitu, kontrak pinjaman 100 miliar ini apa bisa atasi semua masalah perusahaan? Kontrak pinjaman 100 miliar? Mana mungkin? Ibu Wijaya, tolong tanda tangan. Ibu Wijaya, jangan tanda tangan. Siapa tahu kontrak ini itu palsu. Apa kalian sungguh percaya dia bisa dapat 100 miliar? Kontrak ini pasti dia yang palsukan. Kontrak ini sudah Ibu Permata periksa sendiri. Ada tanda tangan aslinya. Kau bilang palsu? Mau aku panggil Ibu Permata? Biar kau periksa apa dia palsu. Ternyata sekretaris Ibu Permata. Rani, layani dia baik-baik. Perusahaan selamat. Ia beneran dapat pinjaman 100 miliar. Masalah perusahaan sudah beres, tapi ada satu hal lagi. Cepat minta maaf. Tampar wajahmu. Kenapa? Tak tega. Bisa minta Rani bantuin. Jangan malu. Maaf Ibu Wijaya, aku tak seharusnya meragukan satpam kecil ini. Apalagi menyuruhmu tidur dengan mereka. Aku akan ingat ini. Kak Mentor, Rama, soal pembantaian. Aku dapat petunjuk terbaru. Rama, aku sudah tahu. Dalam pembantaian keluarga Tuan Pratama adalah keluarga Aditya dari perkumpulan Aditya. Saat keluarga Pratama hancur, semua asetnya dirampas keluarga Aditya. Kakek Melati dan Putri adalah teman lama keluarga Pratama. Mereka melindungimu dan mengirimmu ke guru. Kemudian, keluarga Wijaya dan Lestari juga ditekan perkumpulan Aditya, berjuang bertahan sampai sekarang. Musuh memang tak bisa dihindari. Baguslah kalau utang ini sudah jelas. Aku akan buat perkumpulan Aditya hancur lebur. Lucu juga ya. Rizky Aditya tak tahu kita seperguruan, malah mau menjilatku. Ini yang dia titipkan, undangan pesta megah Kota Bunga. Mau hadir sendiri untuk menghadapinya? Boleh. Giliran aku main. Sialan, kok si brengsek ini juga datang? Rama, ini acara mewah. Brengsek, gimana kau bisa masuk? Tentu aku harus datang. Kalau tidak, gimana aku tahu tubuhmu bisa menahan perhatianku? Kak Rizky, bocah ini berani menantangmu. Panggil Pak Surya, aku pastikan dia tak akan pulang. Siap. Rama, hari ini aku buatmu menyesal lahir di dunia ini. Kak Rizky, dia datang. Tuan Aditya, ada apa? Harus Surya sang penguasa gelap turun tangan. Tuan sang penguasa gelap. Ini dia,
bunuh dia. Tuan Aditya, mau dia mati bagaimana? Tentu mati yang tak bisa hidup, tak bisa mati. Aku mau dia menyesal seumur hidup. Gunakan mantra racun 1000. Mantra racun 1000? Jika kena mantra ini, dia akan mati dalam kesakitan dan penyesalan. Ini cara mati paling kejam di dunia. Katanya guruku, saat naik gunung dulu, aku kena mantra ini. Orang tua ini pembunuh keluargaku dulu. Pak Surya, serahkan padamu. Anak muda, kasihan padamu. Bukannya kau sombong. Gimana, sudah tunduk? Aku tanya kau, sudah tunduk? Sudah tunduk? Banyak omong, telingaku sakit. Kak Rizky, dasar anjing berani melawanku. Dulu ku buat kau kencing-kencing, masih belum insaf. Kau mau kencing-kencing di ranjang seumur hidup ya? Tuan sang penguasa gelap, ngapain bengong? Hancurkan dia. Ilmu bagus, sayang kau bajingan. Mau apa kau? Pengawal. Serang. Kau maju. Kau. Orang tua, masih ingat belasan tahun lalu anak keluarga Pratama yang lolos dari tanganmu? Takkan bisa kabur selamanya. Kalau berani sentuh aku, keluarga Aditya takkan melepaskanmu. Takkan melepaskan Goya. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Tenang, hari ini aku takkan memukulmu. Bawa dia pulang. Biar dia lihat sendiri bagaimana keluarga Aditya hancur. Cepat, bawa ke rumah sakit. Kudengar kemarin kau menerobos pesta megah kota bunga, milik Rizky Aditya sendirian. Iya. Apa sebenarnya rencanamu? Bahkan sempat berkelahi di jamuan. Kau tidak terluka kan? Iya, kau tidak perlu demi perusahaan kami sampai sejauh ini. Mana mungkin aku terluka dan membuat 3 wanita cantik ini khawatir. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan, pikirkan kami dulu. Beritahu kami. Benar. Kami akan menempel padamu. Dua gelap. Salam, Tuan Sang Penguasa Gelap. Aku panggil kalian untuk membantuku. Kami siap melayani Tuan. Kalian datang dari negeri Sakura. Aku rekomendasikan seorang pemandu. PT Cantik Abadi, aku tahu semuanya. Tuan-tuan, mending kita mulai dari orang di sekitarnya. Krisis keuangannya baru selesai, saatnya memperluas pasar. Melati Wijaya, berani melawan Tuan Saputra. Rina, apa maumu? Balas dendam padaku. Terkena teknik tangan gelapku, masih tak mau menyerah. Rama Pratama, suara putus asa Ibu Wijaya enak didengar. Rina, kau culik Melati, mau apa? Aku mau apa? Sanggap 10 menit lagi, parkir bawah tanah zona timur. Kalau telat 1 detik, tunggu saja lihat Melati Wijaya setelah dihina. Kau cari mati. Rina, berani sentuh wanitaku. Ku buat kau mati mengenaskan. Brengsek, lepaskan Melati. Rama, tolong. Surya, Rina, kalian benar-benar berkomplot. Apa ini ikan kecil yang diundang Rizky Aditya? Dulu kau patahkan tanganku, sekarang ku hancurkan kakinya. Teknik terlarang, pecah. Rama, kakiku. Melati. Kasihan ya.
Rama Pratama, ini akibat perbuatanmu sendiri. Ini cuma pembuka. Ada yang lebih seru menunggumu. Orang tua, kubunuh kau. Dua tetua gelap, tangkap dia. Robek bajunya. Brengsek. Rama Pratama, kau beruntung anak sialan. Hari ini cuma permulaan. Lihat saja nanti. Rama, kakiku. Biar aku obati lukamu dulu, yang lain nanti saja. 9 jarum sakti, telan 1000 racun. Melati, kenapa? Kenapa bisa begini? Mana mungkin berguna? Teknik terlarang pecah surya sudah mencapai tingkat ke-9. Benar-benar tak ada jalan keluar. Kau ini, kenapa harus menyinggung orang itu? Apa? Kalau begitu, kubunuh kalian dulu untuk melampiaskan dendamku. Jangan bunuh aku. Aku kasih tahu cara obati kakinya. Katakan, kakinya sudah patah hancur. Sekarang ada teknik terlarang pecah, sangat sulit sembuh. Benar, butuh obat. Meski tak bisa sembuh total, tapi bisa jalan normal. Obat apa? Edelweiss lebih dari 1000 tahun. Ngomong kosong. Masa aku tak tahu salep Edelweiss bisa obati kaki? Jangan terburu-buru. Minggu depan Kota Bunga menggelar lelang Kota Bunga. Ada satu Edelweiss 1000 tahun. Usianya lebih dari 1000 tahun. Ya, semua yang kami tahu sudah kami katakan. Tolong lepaskan kami. Pergi jauh-jauh. Jangan sampai kulihat kalian lagi. Melati, jangan khawatir. Kami akan menemukan Edelweiss 1000 tahun untuk menyembuhkan kakimu. Lelang Kota Bunga hanya orang atau perwakilan grup dengan aset di atas 100 miliar yang berhak ikut. Dari nilai pasar grup kita saat ini, kita bahkan tidak memenuhi syarat minimal lelang. Rani, jangan bahas itu di depan Melati. Pasti ada cara. Percaya padaku. Percayalah pada kami, tak ada yang bisa menghalangi kita. Ya, pasti bisa. Rama, aku dapat kabar. Keluarga Aditya juga hadir di lelang ini. Kakak akan berusaha keras bantu kau dapatkan Edelweiss. Tak perlu, Kak. Cuma 10 miliar. Aku pasti sebelum lelang dimulai, buat aset PT Cantik Abadi melonjak beberapa kali lipat. Soal keluarga Aditya, aku punya cara buat mereka bayar akibatnya. Apa perlu bantuan kakak? Kakak cuma perlu... Aku yakin cara ini, panitia juga pasti setuju. Aku akan buat keluarga Aditya kembalikan semua yang bukan milik mereka. Semua gara-gara anak sialan itu. Sampai sekarang kaki aku masih lumpuh. Berani mimpi ikut lelang Kota Bunga. Ambil Edelweiss 1000 tahun buat obati kaki Melati si jalang itu. Cuy. Kak Rizky, mereka bahkan tak berhak ikut lelang. Nanti kita beli Edelweiss itu. Biar Rama si sialan berlutut minta ampun. Orang sakti, murid guru agung, Rama masker ajaib Rama Pratama, meledak di pasar. Saham perusahaan ikut melonjak, nilai pasar naik lebih dari 25% dalam sehari. Kak Rizky, bukannya kau bilang mereka tak berhak? Mana mungkin dia bisa secepat seminggu? Kak Rizky, meski nilai pasar mereka capai syarat, tapi dibanding aset Anda, mereka takkan bisa rebut Edelweiss. Di mana Pak Surya dan Rina? Singkirkan satu wanita saja tak becus. Lelang malam ini tak boleh ada kesalahan. Kabari mereka, siap-siap semua. Siap gerak kapan saja. Baik, Kak Rizky. Wah, merasa dirinya pahlawan penyelamat. Memeluk wanita cacat masuk buat malu-maluin. Bagian bawahmu tak bisa bergerak. Jadi buang air dari mulut. Omonganmu busuk. Udara di sini bikin pusing. Bajingan, tunggu saja kau. Lelang Kota Bunga resmi dimulai. Si tampan, kenapa lama tak mencariku? Aku ini sedih tahu. Kak Intan, hari ini untuk barang lelang apa? Tapi kalau kau bantu aku, setelah lelang, aku siap menuruti keinginanmu. Pintar bercanda. Lagian hari ini memang untukmu. Katakan.
Berikut adalah acara utama malam ini, juga barang welang terakhir malam ini, Edelweiss 1000 tahun, silakan. Welang ini ada 8 Edelweiss 1000 tahun juga di antaranya. Anda bisa pilih Edelweiss yang diinginkan, isi nomor dan tawaran. Ada apa ini? Ide gila siapa ini? Mana aku tahu mana Edelweiss 1000 tahun yang asli? Kak Rizky, Rama pasti tahu mana yang asli. Nanti kita lihat dia menawar yang mana. Ada tawar lebih tinggi, dia tetap tidak akan dapat. Tuan Aditya, aku baru lihat. Rama dan Intan berbisik-bisik. Jangan fokus pada Rama saja. Kau masih berguna. Cari nomor dan harga tawaran mereka dan bawa padaku. Kau pasti dapat imbalannya. Siap Tuan Aditya, aku pergi sekarang. Aku lihat buku tawaran Rama. Tapi apa? cepat bilang. Dia tulis nomor 5, 6, 7. Dan tiap-tiapnya menawar 100 triliun rupiah. Mana mungkin? Kak Rizky, gimana ini? Kita cuma punya kas 100 triliun rupiah. Tuliskan keempat nomor itu. Tiap satu lebih tinggi 50 triliun rupiah. Aku tak akan biarkan dia dapat Edelweiss 1000 tahun. Dan transfer semua dana luar negeri ke sini. 400 triliun rupiah tak seberapa bagiku. Intan Permata, tak kusangka kau masih berani melawanku. Tapi tak masalah. Bagaimanapun pemenangnya cuma aku. Aku masih rela memanjakan kalian lagi. Manjakan? Pakai apa? Bukannya alatmu sudah rusak? Kau. Kak Rizky. Pemenang barang terakhir sudah dipastikan. Selamat untuk Tuan Rizky Aditya. Memenangkannya dengan harga total 600 triliun rupiah. Edelweiss nomor 2, 5, 6, dan 7. Tuan Aditya benar-benar kaya raya. Beli 4 Edelweiss dengan harga setinggi itu. Asetku ini, batasan yang takkan bisa dicapai si miskin seumur hidup. Kakiku melatih Wijaya ini, jangan harap sembuh selamanya. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Ayu dengan harga 100 miliar berhasil memenangkan Edelweiss 1000 tahun nomor 1. Apa maksudmu? Yang nomor 1 itu Edelweiss 1000 tahun asli? Ayu, Edelweiss 1000 tahun ini juga tak berguna bagimu. Jual padaku. Ini adik seperguruan. Terima kasih Kak Mentor tersayang. Rama Pratama, kau sialan mempermainkanku. Yang kuinginkan bukan cuma 500 miliar milikmu. Yang kuinginkan seluruh keluarga Aditya. Kau bermimpi. Kau juga tak pantas. Semua asetmu sudah dipindahkan atas namaku. Sekarang kau tak punya bisnis apapun. Hari ini juga terakhir kalinya kau menyebut dirimu Tuan Aditya. Rama Pratama, hari ini kau akan selamanya tinggal di sini. Pak Surya, habisi dia. Beraninya kau muncul di depanku. Akan kubalas semua dendamku padamu. Kok kamu bisa tak apa-apa? Masih mengira aku itu bocah yang diam melihatmu hancurkan keluargaku dan tak berdaya. Hari ini kau takkan bisa pulang. Rina saja tahu cara selamatkan diri. Kalian masih bengong apa? Mau mati? Jadi siapa yang benar-benar sampah? Aku ini cacat. Ampuni aku. Para cantik, ayo pulang. Kok kalian berdua kesini? Kau bilang setelah lelang terserah padaku. Sudah sebulan kau tak datang padaku. Jadi aku datang sendiri. Aku tak tahu soal dia. Ketemu di depan. Kak mentorku, kau juga mau tinggal di sini? Bocah nakal. Ada yang baru, lupa yang lama ya. Mau dihajar ya? Ah, mana berani. Rama, jangan lupa. Kau itu pacarku. Rama, terus aku. Kak Rama, awalnya aku yang selalu membelamu. Dikelilingi wanita cantik, aku merasa kuat lagi. Ayo,